Di sebuah desa tua di pesisir utara Jawa, ada satu kisah yang jarang diceritakan setelah matahari terbenam. Orang-orang tua di sana berkata, pada malam tertentu, ketika angin laut berhenti berhembus dan suara jangkrik tiba-tiba menghilang, akan terdengar suara langkah pelan di jalan tanah menuju rumah-rumah warga. Langkah itu diiringi suara kain pengantin yang bergesekan, seperti seseorang yang sedang berjalan menuju pernikahan. Namun, tak seorang pun berani membuka pintu, karena mereka tahu yang berjalan di luar sana bukanlah pengantin manusia, melainkan pengantin yang datang tanpa wajah. Kisah ini konon terjadi lebih dari 100 tahun lalu di sebuah desa kecil bernama Karangjati. Desa itu sederhana, rumah kayu berjajar rapi, sawah membentang hingga batas hutan. Di desa itu, hidup seorang gadis bernama Sari. Sari dikenal sebagai gadis yang lembut dan taat kepada orang tuanya. Wajahnya cantik, suaranya halus, dan hampir setiap sore, ia membantu ibunya menyiapkan makanan untuk keluarga. Namun ada satu hal yang membuat orang-orang sering membicarakannya. Sari dijodohkan sejak kecil dengan seorang pemuda desa bernama Raka. Raka adalah anak kepala kampung, rajin bekerja, pendiam, dan sejak lama menyimpan perasaan kepada Sari. Ketika mereka beranjak dewasa, keluarga kedua belah pihak akhirnya sepakat pernikahan itu akan dilangsungkan. Seluruh desa bersiap merayakan. Lampu minyak digantung di halaman rumah, musik gamelan disiapkan, dan kain pengantin terbaik dijahit untuk Sari. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Namun, pada malam sebelum akad nikah, sesuatu terjadi. Sari tiba-tiba menghilang. Ibunya pertama kali menyadarinya ketika pintu kamar terbuka dan tempat tidur Sari kosong. "Sari!" Ibunya memanggil pelan. Tidak ada jawaban. Ayahnya kemudian menyalakan lampu minyak dan memeriksa halaman. Namun Sari benar-benar tidak ada. Warga desa segera membantu mencari. Mereka menyisir hutan, menyusuri sungai, bahkan memeriksa jalan menuju desa tetangga. Namun hasilnya nihil. Sari hilang tanpa jejak. Hari pernikahan yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi hari berkabung. Raka menunggu di rumahnya hingga larut malam, namun Sari tak pernah datang. Beberapa hari kemudian, desa kembali tenang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, seorang tetua desa terbangun karena mendengar suara aneh di luar rumah. Suara langkah kaki, pelan, diseret, disertai suara kain panjang yang bergesekan dengan tanah. Tetua itu mengintip dari celah jendela, dan apa yang ia lihat membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Di jalan tanah yang sepi, berjalan seorang perempuan mengenakan gaun pengantin putih. Rambutnya panjang, tubuhnya kurus, langkahnya lambat. Tetua itu memanggil istrinya dengan suara gemetar. "Bangun, ada orang di luar." Ketika mereka melihat lebih jelas, barulah mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Perempuan itu tidak memiliki wajah, tidak ada mata, tidak ada hidung,
Tidak ada mulut, hanya permukaan kulit pucat yang kosong. Dan ia berjalan, seolah sedang mencari seseorang. Kabar itu segera menyebar ke seluruh desa. Beberapa orang percaya itu adalah arwah Sari karena ia menghilang pada malam sebelum pernikahan. Namun ada juga yang mengatakan itu bukan Sari, melainkan sesuatu yang mengambil bentuknya. Suatu malam, Raka memutuskan melakukan sesuatu yang berani. Ia berkata kepada ayahnya, "Jika itu benar Sari, aku harus menemukannya." Malam itu, Raka duduk di beranda rumahnya. Lampu minyak kecil menyala di sampingnya. Angin malam terasa dingin, dan sekitar tengah malam, ia mendengar suara itu. Langkah kaki pelan, suara kain diseret di tanah. Raka berdiri, nafasnya tertahan. Dari ujung jalan, ia melihat sosok perempuan pengantin berjalan mendekat. Gaun putihnya kotor oleh tanah, rambutnya menutupi sebagian wajahnya. "Sari?" Raka memanggil dengan suara bergetar. Sosok itu berhenti. Perlahan ia mengangkat kepalanya. Dan saat itulah Raka melihat sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Wajah itu tidak ada, kosong, seperti kulit yang rata tanpa bentuk. Namun dari dalam kekosongan itu terdengar suara berbisik. "Raka." Raka mundur satu langkah, tubuhnya gemetar. Sosok itu kembali melangkah mendekat. "Aku datang. Kau berjanji akan menungguku." Lampu minyak di samping Raka tiba-tiba padam. Dan malam itu, tidak ada seorang pun yang tahu pasti apa yang terjadi. Karena ketika warga datang ke rumah Raka keesokan paginya, Raka sudah tidak ada. Sejak saat itu, warga desa Karangjati memiliki satu aturan yang tidak pernah mereka langgar. Jika pada malam hari terdengar suara langkah pengantin di jalan desa, jangan membuka pintu, jangan melihat keluar, dan jangan memanggil nama siapapun. Karena tidak semua yang datang di malam hari adalah manusia yang kita kenal. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa alam ini tidak hanya dihuni manusia. Ada makhluk lain yang Allah ciptakan. Sebagian dari mereka hidup berdampingan dengan kita tanpa kita sadari. Namun, Allah juga mengingatkan kita bahwa tidak semua hal gaib harus kita cari tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memperbanyak dzikir, membaca ayat-ayat Al-Quran, dan berlindung kepada Allah dari gangguan makhluk yang tidak terlihat. Karena perlindungan terbaik bukan dari keberanian kita, melainkan dari keimanan kita kepada Allah. Kisah pengantin tanpa wajah ini masih diceritakan dari generasi ke generasi. Entah itu hanya cerita rakyat atau sesuatu yang benar-benar pernah terjadi. Namun satu hal yang pasti, malam selalu menyimpan rahasia yang tidak semua orang siap untuk mengetahuinya. Jika kamu berada di desa itu dan mendengar suara langkah pengantin di tengah malam, apakah kamu akan membuka pintu atau memilih tetap diam dalam kegelapan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika kamu menyukai cerita-cerita horor Nusantara seperti ini,
Jangan lupa subscribe ke channel Bisikan Nusantara, karena masih banyak kisah dari pelosok Indonesia yang belum pernah diceritakan sebelumnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, tidak semua cerita rakyat hanya sekedar cerita.